A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali di channel iDream TV, channel kesayangan kita, dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan kembali mempelajari tips ya dan trik serta cara-cara bagaimana mendidik ya anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti ya, di yaumul mahsyar, ya, dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah ya, di manapun Anda berada. Di dalam program Tarbiyatul Aulad ya, seperti biasa kita akan mempelajari apa yang menjadi teori ya di dalam pendidikan menurut Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan ya, di dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, yaitu pendidikan anak di dalam Islam. Karena memang kita ya, sebagai seorang muslim yakin di dalam apa yang Allah sebutkan ya, di dalam wahyu yaitu Al-Quran, dan juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah ya. Ini kan prinsip Islam ya, itu ada ya, konsep pendidikan ya, terbaik ya. Karena Allah menegaskan ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian adalah umat terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu kebanggaan kepada kita, satu janji, kita adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang telah Allah keluarkan bagi manusia. Lalu bagaimana ya, kita memenuhi prinsip jadi umat terbaik ya, itulah yang kemudian dijabarkan di dalam Al-Quran ya, kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Bicara amar ma'ruf nahi munkar kan luas ya, dan semuanya dijabarkan di dalam Al-Quran. Maka secara tidak langsung kita ya, meyakini ya, atau berprinsip ya, tentu ada ya di dalam agama kita, di dalam Islam ini ya, cara-cara ya, melahirkan generasi terbaik. Nah, ini yang kita harapkan itu ya. Bagaimana generasi yang lahir dari rahim istri kita ya, adalah generasi-generasi yang akan menegakkan kalimat Allah ya, yang secara prinsip ya li'alai kalimatillah ya, atau libtiga amardhatillah. Ya. Kalau li'alai kalimatillah itu bagaimana dia mampu meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi. Dan secara personal dia hidup dalam rangka libtiga amardhatillah ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua inilah ya, yang menjadi prinsip dasar kita menjadi hamba
hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah itu begitu ya, prinsip hidupnya. Bagaimana dia bisa menegakkan kalimat Allah ya, dimanapun dia berada. Nah, makanya omongan orang-orang yang imannya benar begitu ya, yang takwanya benar itu nggak akan melenceng dari itu. Dia membanggakan Allah ya, dalam setiap pembicaraannya. Ya, ketika dia melihat sesuatu yang dia banggakan atas penglihatannya itu ya Allah. Lagi masak begitu kan, lihat api yang dibanggakan Allah, ya Allah ya. Ini ada api, alhamdulillah engkau ciptakan api bisa masuk dalam tabung gitu ya. Ya, kemudian bisa masak. Lagi makan buah gitu ya, yang dia banggakan Allah begitu. Ketika makan itu dia lihat buahnya, ya Allah ini buah ya keluar dari pohon ya. Pohonnya ditanam di tanah, nah, tanahnya sama gitu ya, di satu area itu kan ada pohon mangga kalau di kampung saya dulu ya, di kebun bapak saya, sekarang udah nggak ada kebunnya ya, kebun satu berapa gitu ya, satu kebun itu isinya ada mangga, ada rambutan gitu ya. Padahal di tanah yang sama, tapi kemudian bisa tumbuh pohon yang beragam, pohon yang berbeda-beda dengan rasa yang berbeda-beda. Bangga kepada Allah, ya Allah engkau ciptakan ini. Melihat anak begitu ya, dengan penuh kasih sayang, dia banggakan Allah. Ya Allah ternyata dari setetes air begitu ya, dari sperma ya, Engkau lahirkan anak sebesar ini dengan kecantikan seperti ini, ketahanan seperti ini, kecerdasan seperti ini. Bangga kepada Allah. Nah, itu yang lain kalimatillah yang menegakkan ya, kalimat Allah. Ya, dimanapun, ya, baik secara personal maupun intrapersonal gitu ya. Secara pribadi dia merenung tentang Allah. Kalau dia ngobrol dengan orang, ya dia yang dia banggain Allah. Ya dia nggak ngebanggain dirinya. Kadang-kadang kalau ingat ya masa-masa di pondok, itulah ya yang yang saya rasakan ya, keluar ya, dari lisan tindak tanduknya kiai ya, kiai saya di pesantren ya begitu, asatidnya begitu ya. Kalau udah ketemu sama beliau gitu, yang dibanggakan itu Allah. Nah, ini yang luar biasa. Kemudian libtiga mardatillah ya, bagaimana anak-anak kita ini hidupnya ya, prinsipnya ya melakukan apapun libtiga mardatillah ya, mencari ridhonya Allah. Nah, ini kadang-kadang kita berpikir ya, suka lupa ya, bahwa sebetulnya kalau orang yang bertakwa itu kalau ngapa-ngapain prinsipnya bukan karena ingin kaya ya, bukan karena ingin dipuji ya, bukan karena ingin dibangga-banggakan ya, bukan pula karena ingin digolongkan ya ke dalam golongan tertentu gitu ya. Tapi prinsipnya orang-orang bertakwa kalau berbuat ya bagaimana Allah ridho. Ya. Dan dia nggak akan berbuat kalau prinsipnya dia tahu ini Allah nggak ridho nih. Apa bukti Allah nggak ridho? Ya gampang. Ya perbuatan ini dilarang, gitu kan? Ada larangannya, ada perintah yang jelas, ya. Ada penegasan yang jelas, ya. Banyak ya. Maka ketika ini menjadi prinsip ya dalam pendidikan ya kepada anak-anak kita, maka insyaallah ya anak-anak kita akan lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Di dalam kesempatan kali ini ya, tema yang saya angkat ya berdasarkan apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan di dalam bukunya ini adalah bagaimana mendidik anak ya untuk bertanggung jawab. Ini prinsip ya, dari Syekh Dr. Abdullah Nasirwan. Ini bagaimana kita mengajarkan anak-anak ini bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya manusia ini lahir ke alam dunia punya misi. Ya, misinya adalah menyembah. Jadi
pastikan misi ini diketahui oleh anak-anak kita. Ya. Ditekankan kepada mereka, tahu nggak kamu nak ya, kenapa kita ini ada di alam dunia, kenapa ayah bunda diizinkan Allah melahirkan kamu. Nah, itu orang harus tahu tuh. Tahu nggak kenapa kamu lahir ke alam dunia, tahu nggak kenapa Allah menitipkan kamu kepada ayah dan bunda. Tanya begitu orang. Nggak tahu bunda, apa ya? Kamu dilahirkan Allah ke alam dunia ya, dalam rangka menjadi hamba Allah, menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenda gurau, gitu. Karena itu ada ditegaskan oleh Allah. Apakah manusia mengira ya kami menciptakannya dengan bermain-main? Enggak ya, kata Allah. Kita ini diciptakan Allah enggak main-main ya. Ada tujuan serius ya, yang harus kita capai. Ada misi yang harus kita jalankan ya, dan karena itu kemudian ya Allah berikan berbagai fasilitas. Ya. Jadi yang kita rasakan sekarang ini cahaya matahari, kemudian makanan, minuman yang bisa masuk ya ke mulut kita sampai ke perut kita, kemudian keluar jadi BAB gitu. Itu kan fasilitas semuanya. Udara yang kita hirup ya. Apalagi yang tinggal di gunung ya, tiap hari dapat oksigen yang bagus begitu. Itu kan fasilitas. Allah kasih kita air, dengan air itu kemudian kita bisa menghilangkan rasa dahaga, memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Kadang-kadang saya suka mikir, ya Allah, ya kalau nggak ada air gimana ya? Saya bisa bertahan hidup begitu kan? Ya, karena air ini urgent sekali. Allah itulah Allah sediakan sebagai fasilitas. Nah, ya. Allah keluarkan minyak ya dari bumi, gas dari bumi, begitu kan? Sehingga kemudian dengan itu kita bisa bepergian ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang cepat. Ya, dulu zaman Rasulullah kalau mau kemana-mana lama ya. Ya, paling cepat naik kuda. Gitu ya. Tapi sekarang ya, ada yang lebih cepat dari kuda. Ya. Ada motor, ada mobil. Ya. Kalau di darat ya, ada bis, ada kereta. Ya. Karena Indonesia punya kereta cepat, ya, kereta Wus. Ya. Jakarta Bandung 1 jam. Padahal normalnya kalau naik bis 3-4 jam gitu ya. Tapi dengan ini, dengan kereta bisa 1 jam, bahkan kurang katanya. Ya. Gimana itu? Ya itu karena Allah keluarkan ya dari bumi itu minyak dan gas yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Ya. Allah keluarkan bagi manusia dari bumi ya, logam. Nah, ya, dengan itu dia bisa buat mesin. Nah, itu kan fasilitas. Ya. Disadarkan anak-anak kita bahwa dia sebetulnya dilahirkan ke alam dunia itu ada misi, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ada tanggung jawab yang harus dia pikul. Ya. Kalau berbicara mudahnya bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, enggak itu aja ya. Ya, kalau kita lihat di sistem negara ya, presiden ya, pidato setiap akhir tahun ya, pidato pertanggungjawaban. Ya. Kalau ditolak sama DPR udah ya kiamat. Nggak bisa jadi presiden lagi. Ya. Begitu. Ya. Kalau pertanggungjawabannya tidak diterima, maka supaya diterima ya presiden bekerja gitu kan, dengan maksimal ya. Lalu kemudian di akhir tahun ya dia paparkan apa yang sudah dia kerjakan. Baru nanti DPR putuskan diterima dengan baik atau tidak. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya begitulah. Ya. Kita ingin pertanggungjawaban kita di hadapan Allah diterima. Ya Allah kasih kita fasilitas kan tadi ya. Maka kemudian fasilitas yang Allah berikan itu ya, sebagaimana negara memberikan anggaran kan kepada pemerintah itu. Sekian ribu triliun ya per tahun APBN, kan itu harus bertanggungjawabkan. Gak bisa mempertanggungjawabkan itu udah ya lewat. Kita juga sama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta ya, yang Allah berikan kepada kita ya. Fasilitas yang Allah berikan dalam bentuk oksigen ya, dalam bentuk
makan, minum, ya pakaian, kenyamanan gitu ya. Semuanya itu ya Allah berikan. Pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Ya. Itu yang dijelaskan di dalam surah At-Takatsur. Dalam surah At-Takatsur itu kan disebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan summa las'aluna yauma idzin anin naim ya. Kalian itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Semua nikmat yang Allah kasih ya, ini kan fasilitas ya, fasilitas kita lahir ke alam dunia dan siap mengemban amanah menjadi hamba Allah begitu. Itu akan Allah tanya. Akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Sesuai enggak itu ya nikmat yang Allah kasih itu ya, dengan itu tadi ya, dengan pekerja yang sudah kita buat, dengan hidup yang sudah kita jalan. Itu Allah akan tanya. Satu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang keluar malam-malam. Ini diceritakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar waktu itu malam-malam terbangun, ya biasalah kalau orang sahabat ya, mereka itu tidur malamnya dikit ya. Kita dikit-dikit tidur, ya, kalau sahabat itu tidurnya dikit. Lalu kemudian beliau mengatakan saya lapar. Dalam hadisnya begitu, dalam riwayatnya begitu ya. Dia merasa lapar, Sayyidina Umar ibn Khattab ini kemudian beliau keluar rumah. Ya. Dengan niat mencari makan ya, siapa tahu gitu kan Allah kasih rezeki gitu ya, bisa makan gitu ya. Nah, di rumah nggak ada makanan ya, keluar rumah. Kalau kita sekarang enak ya, keluar rumah ada warung, ada kafe, ada warkop yang buka 24 jam. Zaman Sayyidina Umar dulu mana ada gitu ya Rasulullah, nggak ada warung gitu ya. Nah, maka kemudian beliau bangun, lalu kemudian beliau berjalan ya. Ya, tujuh jalan nggak jelas saja, ya pokoknya jalan aja lah ya, dengan perut yang lapar. Lalu kemudian tiba-tiba ya beliau berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa keluar nih? Tahu nih perut saya lapar, sama rupanya gitu. Kemudian mereka berdua berjalan lagi, tak lama kemudian berpapasan dengan Rasulullah SAW. Tanya sama Sayyidina Umar sama Abu Bakar, ya Rasulullah kenapa nih keluar tumben keluar? Ya saya lapar nih, sama rupanya. Ya, Rasulullah, Sayyidina Umar sama Abu Bakar sedang merasakan perut yang lapar itu. Lalu kemudian mereka bertiga jalan, ya Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ya dalam perjalanan ya mereka melihat ada satu tenda yang ada api unggun yang masih menyala, berarti ada aktivitas tuh. Ini baru udah tengah malam nih ceritanya. Ya rupanya itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW ya, yang sedang menjaga ternak, ya salah ya. Di Arab itu begitu modelnya itu kan. Karena mereka juga kalau ngadem ya bikin tenda gitu ya, di gurun gitu ya, lagi jalan, mulai ada tenda yang masih nyala. Maka didekati oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Begitu yang punya tenda melihat yang datang adalah Rasulullah dan dua sahabat yang utama, senang banget deh. Wah ini kalau bahasa kita ini rezeki nomplok deh gitu, kedatangan orang mulia. Ya. Kita kalau punya guru yang kita hormati, kemudian tiba-tiba datang ke rumah kan senang banget gitu ya. Ya Allah guru kita datang, ya, itulah ketibaan apa gitu. Sama sahabat itu berpikir, ya Allah ada Rasulullah dan dua sahabat yang utama datang ke tenda dia. Maka kemudian disambut ya, dipersilakan duduk ya tanpa banyak bicara. Ya Rasulullah tunggu sebentar ya, karena senang gitu kan didatangi oleh Rasulullah dan dia. Maka kemudian dia sembelih kambing ya, kambing mudanya ya. Lalu kemudian setelah disembelih dibakar ya. Lalu kemudian dihidangkan. Dan itu Rasulullah saksikan Sayyidina Abu Bakar.
sampai kemudian dibakar bersama-sama. Jadi aktivitasnya hari itu, malam itu kata Sayyidina Abu Bakar, ya, sama kata Sayyidina Umar. Maka kemudian ya, kita ceritanya adalah barbekyuan gitu ya, bahasa kita yang sekarang. Beliau makan, maka kemudian makan ya dengan dengan yang punya tenda, sama-sama makan sambil ngobrol gitu. Sampai kata Sayyidina Umar, laparku itu hilang. Ya, keluar rumah dalam keadaan lapar, ya, lalu kemudian dapat rezeki, ya, sampai laparnya hilang. Selesai makan, Rasulullah SAW kemudian berkata ya, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan juga yang didengarkan oleh yang sahabat yang punya tenda. Tadi kita keluar dalam keadaan perlu lapar, lalu kemudian Allah berikan rezeki. Ya, nggak disangka itu ya. Maka pasti kata Rasulullah SAW, ya, ini semua akan Allah tanya. Maksud ditanya itu ya setelah dapat rezeki dari Allah dalam bentuk itu tadi, Allah cukupkan, keluar dalam perut lapar, kemudian Allah berikan makan sampai kenyang. Itu pasti Allah tanya, kenyangnya itu setelah itu digunakan untuk apa? Adakah kenyangnya perut kita dari rasa lapar kemudian kita gunakan untuk menyembah Allah? Apa justru kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Nah, kalau sampai kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka ya, alamat pertanggungjawaban kita nanti di akhirat ditolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini harus kita sadarkan kepada anak-anak kita. Karena itu kemudian dari kecil, ya, dari mulai dia memahami ya, yang benar dan yang salah, kita mulai menanamkan ya, kepada anak-anak ya, sifat ya, atau sikap agar mereka bertanggung jawab. Ya, di mana kemudian ya, anak ini kita arahkan agar dia bisa melakukan apa yang sudah menjadi tugas dia. Kalau manusia kan tugasnya untuk menyembah ya. Maka ya, untuk menyadarkan itu semua, ya, menggiring itu semua, ya, kita mulai ya, menyadarkan anak-anak dengan tugasnya. Dengan tugas yang dibebankan kepada dia, ya. Kemudian bisa ya, dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kadang-kadang ya prakteknya sahabat iDream, ya, kalau berbicara mengajarkan anak-anak ini bertanggung jawab gitu kan, maka percayakanlah ya perbuatan-perbuatan kecil sehari-hari kita itu kepada anak kita. Kalau di rumah ya bagi tugas, ya. Misalnya memang mungkin ada asisten ya, atau ada pembantu di rumah, tapi jangan biarkan semuanya dikerjakan oleh anak-anak kita. Dia harus sadar bahwa rumah ini juga tanggung jawab dia. Jadi jangan berpikir rumah ini sudah ada yang ngurusin, ya enggak. Tapi dia juga harus menjadi bagian dari ya yang merasakan ya, bahwa di rumah ini juga dia memiliki tugas. Bagi itu ya, tugasnya ya, minimal dia nyiram tanaman ya, buang sampah ya, atau mungkin nyuci piring ya, atau paling enggak mencuci apa yang sudah dia pakai ya. Kalau piring ya, piringnya gelasnya ya, sudah dipakai, cuci ya. Kemudian simpan lagi di tempatnya, itu tanggung jawab ya. Atau prakteknya bisa jadi seperti itu, misalnya ke pasar ya, berikan tanggung jawab ya. Karena kalau kakaknya yang sudah agak besar gitu kan dikasih ATM, itu memberikan tanggung jawab kepada dia. Ini di ATM ini ada uang sekian ya, tolong belikan ayah bunda ini kebutuhan sehari-hari, belanja bulanan gitu. Suruh dia belanja. Itu belajar supaya anak kemudian bisa bertanggung jawab. Nah, selesai dia belanja, tanya, hari ini belanja bulanan apa aja? Apa yang kamu beli untuk kita? Nah, diliskan, dijabarkan. Nah, nanti disesuaikan dengan harapan kita. Nah, itu bagaimana kemudian kita menyadarkan anak-anak yang melatih mereka untuk bertanggung jawab. Jadi apapun ya, yang menjadi tugas anak-anak kita ya, memang kalau berbicara tugas anak-anak sekarang tugasnya banyak, Abi Genji ya, tugas sekolah ya. Ya tidak hanya tugas sekolah, itu sekolah itu bagian treatment tersendiri ya. Bagaimana anak-anak ini
Ya, mereka digembleng, digojlok ya dengan sistem yang ada di sekolah. Ya tentu juga sama, di sekolah juga mengajarkan tanggung jawab. Ya. Cuma kan dunia dia cuma tidak hanya sekolah ya, dunia dia juga ada dunia rumah. Jadi jangan sampai anak-anak ini antara di rumah dengan di sekolah beda. Ada juga ya anak-anak model begitu ya. Di sekolah menjadi pribadi yang mengagumkan, begitu di rumah menjadi pribadi yang menyebalkan. Nah ini jangan sampai gitu ya. Nah, jadi kalau bisa balance ya di sekolah dipuji-puji oleh guru dan teman-temannya, maka di rumah dia juga disanjung, ya, disenangi oleh seisi rumah. Ini yang bagus, gitu ya. Maka di rumah juga kita ajarkan tanggung jawab dan bagaimana dia bisa menyelesaikannya. Nah di dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasiullah juga menyarankan kita orang tua juga mengajarkan anak-anak untuk bisa hidup secara sederhana ya. Karena kadang-kadang ya, banyak tanggung jawab yang tidak bisa dikerjakan karena itu tadi ya, kita hidup tidak menekankan kesederhanaan ya. Jadi ketika kita tidak menjadi pribadi yang hidup secara yang mampu menjalankan prinsip-prinsip kesederhanaan di dalam hidup, karena dalam Islam itu prinsipnya itu ya, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sederhana di dalam berjalan, ya, sederhana di dalam beribadah. Ibadah juga boleh berlebihan. Ya. Sederhana itu antara kurang dan berlebih. Nah, itu sederhana itu. Kurang ya jangan, berlebih nggak boleh. Maka yang jalan tengah adalah sederhana. Makanya kata Rasulullah SAW ya hadisnya khairul umuri awsatuha, ya, sebaik-baik perkara itu yang tengah. Itu sederhana itu gitu ya. Kurang tidak, berlebih juga tidak. Pas. Nah. Maka kalau kita jatuhnya berlebih ya, ini biasanya agak susah kita mempertanggungjawabkan kelebihan-kelebihan itu. Ya, makanya kalau bicara sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam itu dalam surah Toha disebutkan ya. Ya, Nabi Adam itu tidak mampu menjalankan, tidak bisa ya kuat dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika dulu di surga ya. Salah satu faktornya adalah ya karena itu tadi ya, dia hidup di dalam surga. Nah, surga itu enak banget, ya, enaknya banget gitu ya, bukan sekedar enak saja. Maka kemudian menjadi lemah. Ya, tidak kami dapati pada Adam keinginan yang kuat. Nah, ya kadang-kadang ya anak-anak kita ini ya ketika dia merasa hidup serba cukup bahkan berlebih ya, nah, biasanya dia mulai mengabaikan tanggung jawab. Nah, makanya penting ya di dalam konteks mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita mengajarkan menjalani prinsip-prinsip hidup dengan kesederhanaan. Bukan kita tidak mampu membeli apa yang semua yang dia minta, tapi ya, kita kasih tahu kepada mereka, ayah ingin kamu tahu ya, bahwa kita hidup bukan untuk ini, ya, bukan untuk memenuhi keinginan kita semua. Ya. Kadang-kadang anak-anak itu kan umum ya waktu kecil-kecil itu ya, kalau ada maunya ya dia kalau belum dipenuhi dia akan nangis juga. Nah ini kita ajarkan ke mereka. Ya. Tidak semua keinginan yang kita mau dan kemudian bisa terpenuhi. Nah, karena disitulah kemudian kita belajar bersabar. Nah, ya. Tidak semua keinginan yang kita mau harus kita penuhi. Ya, karena dengan itulah kemudian kita belajar hidup sederhana. Ya, karena bisa jadi ada masanya kemudian kita ya sebagai orang tua akan meninggalkan mereka. Ya. Kalau mereka tidak tahu sabar, tidak tahu sederhana, ya, lalu kemudian mereka terjebak ya ke dalam itu tadi ya berbagai persoalan hidup, maka tentu mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita tidak mau. Karena itu kata saya Dr. Abdullah Nasiullah ya penting juga bagi orang tua ya, dalam konteks mengajarkan sifat tanggung jawab ya kepada anak-anak kita ini ya prinsip-prinsip hidup sederhana. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Ahmad dan Abu Nuaim ya dari Muaz bin Jabal ya radhiyallahu anhu secara marfu beliau mengatakan Iyyakum wa tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin.
Jauhilah oleh kalian perilaku bermewah-mewahan. Nah, karena hamba Allah yang baik adalah hamba yang tidak bermewah-mewahan. Nah, makanya kan kalau di dalam kehidupan kita ya ada anak-anak ya, yang suka menunjukkan kemewahan karena orang tuanya begitu. Ya, flexing istilahnya sekarang ya. Ibu bapaknya suka flexing, anaknya ikutan flexing juga. Lalu kemudian terjebaklah masalah, kan ada ya beberapa pejabat petinggi di negara ini ya, kemudian berurusan dengan KPK setelah ya, orang menyoroti video atau foto flexing anaknya. Ini nih jadi masalah ya. Ini karena anaknya nggak ngerti cara hidup sederhana, maka kemudian dimulai mengabaikan tanggung jawab. Tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki, apa yang dia punya, apa yang dia inginkan, maka kemudian itu mendatangkan masalah bagi orang tua. Di dunia saja itu jadi masalah. Gara-gara anaknya flexing begitu kan, maka kemudian orang tuanya terlibat masalah. Di dunia saja sudah mendatangkan masalah, apalagi di akhirat, apalagi di yaumul mahsyar. Nah ini harus kita sadari dari orangnya, para orang tua ya. Anak-anak kita ini kalau kita tidak didik dengan baik, di dunia saja sudah mendatangkan masalah. Apalagi nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti ya, itu juga akan muncul. Makanya dalam surah An-Naziat kalau nggak salah ya, disebutkan yauma yafirul mar'u min ahi fa idza ja'atis sahah yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika datang hari kiamat yang begitu dahsyat, maka ketika semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang lari dari min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi, dari pasangannya, wa banihi, dan dari anak-anaknya. Enggak mau ketemu anak. Karena dia akan mendatangkan masalah. Di dunia saja kita sudah bisa merasakan ada anak-anak yang kemudian menimbulkan masalah pada orang tua. Apalagi di yaumul mahsyar. Makanya kemudian ya, dalam hadis ini ya, penekanannya demikian ya. Jadi jauhi hidup bermewah-mewah ya. Ya kita bisa beli begitu ya, apa yang kita mau, tetapi bukan begitu cara hidup orang-orang yang beriman. Bukan itu cara hidup hamba Allah, gitu ya. Hamba Allah adalah mereka yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Hendaknya pendidikan itu terbangun di atas fondasi kepercayaan diri, agar kita kemudian tidak tidak mudah tumbang ya dengan hinaan dan pelecehan ya, gara-gara hidup sederhana begitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa hidup sederhana begitu kan, terjebak ke dalam kemewah-mewahan itu karena nggak tahan gitu, nggak tahan dengan pelecehan ya, dengan tidak tahan dengan kalau bahasa sekarang ya, ungkapan-ungkapan yang merendahkan begitu. Jabatan tinggi gitu, tapi tasnya tas biasa. Kan kalimat itu kadang begitu ya. Ibu kan pejabat, ibu kan istri pejabat, masa tasnya biasa-biasa aja. Ini kalimat begini nih ya. Kalimat begini nih menjadi racun. Ya, pada akhirnya kemudian menyebabkan orang bermewah-mewah. Kamu kan punya suami pengusaha kaya raya itu kan. Ini deh ya, kalimat seperti itu. Dan ini akan menjadi kalimat yang juga biasa mungkin didengarkan oleh anak kita. Bapak kamu kan pejabat, bapak kamu kan begini begitu ya, kata teman-temannya. Masa begini nggak bisa? Kadang-kadang gara-gara kata-kata itu dari teman-temannya, anak ini kemudian terlibat ke dalam masalah. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gara-gara ucapan begitu. Nah, agar kemudian dia mampu bertahan ya, dari kalimat-kalimat ya, godaan-godaan, ya, ungkapan-ungkapan yang seperti itu, kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, harus dibangun rasa percaya diri. Ya, ketika ada temannya bilang kamu kan orang kaya, ya,
Masa pakai sendal jepit? Masa motornya motor biasa gitu. Dengan dia bisa dengan pede mengatakan, ya itu kan harta orang tua saya, bukan harta saya. Ada saya pernah dapat cerita begitu, ada anak begitu yang sekarang sudah menjadi orang besar gitu ya, jadi direktur atau jadi apa. Ya, ketika dulu zaman muda-mudanya ya, karena dia punya bapak kebetulan pejabat gitu ya, mampu lah gitu kan. Tapi dia ke sekolah ya jalan kaki gitu kan. Lalu kemudian diledek temennya, bukan orang kaya gini. Mintalah beliin motor gitu. Apa kata dia? Bukannya bukannya bapak saya nggak bisa beliin, tapi saya sadar gitu ya bahwa kekayaan yang kamu sebut itu kan punya bapak saya, bukan punya saya. Nanti ada waktunya. Ya. Kalau saya sudah kerja, saya akan beli apa yang kamu minta itu, ya, gitu ya, apa yang kamu sebut. Jadi diajarkan rasa percaya diri, gitu kan, dalam diri anak-anak kita, sehingga dia tidak mudah kemudian tumbang dengan hinaan, tumbang dengan godaan, tumbang dengan pelecehan-pelecehan yang kadang-kadang keluar dari lisan orang-orang sekitar kita. Jadi bangun rasa kepercayaan diri yang kuat dalam anak kita untuk kemudian mereka bisa menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan pada akhirnya kemudian dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ingatkan anak-anak kita bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Semua kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, dari sinilah kemudian anak-anak jadi sadar, apa yang saya buat ini akan ada pertanggungjawaban. Orang tua biasa minta pertanggungjawaban ke anak. Dikasih uang misalnya 100.000, ya, tanya tuh. Ya, saya ingat ya, istri saya suka gitu ya. Berapapun yang dikasih ke anak saya berdua itu ditanya itu, diinterogasi. Uang itu untuk apa? Kamu habisnya. Jadi anak-anak kadang-kadang mikir-mikir gitu ya. Untuk kemudian membelajarkan ya uang tersebut kepada sesuatu yang kira-kira akan mendatangkan pertanyaan detail ya. Karena semuanya ditanya. 100.000 untuk apa aja. Makanya saya tidak tersinggung ketika istri ya mengamanahkan uang lalu kemudian di depan anak-anak ditanya uangnya buat apa aja Pak. Ya kadang-kadang saya jelaskan di depan anak-anak. Ya untuk ini. Jadi mereka tahu. Kita dia akan diminta pertanggungjawaban. Biasa kan seperti itu. Nah, apalagi berbicara hadis tadi ya diberikan kesadaran kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita habiskan, apa yang kita gunakan semuanya akan ada pertanggungjawaban. Ya. Di dunia saja ya sesama kita minta pertanggungjawaban. Nah, nanti kamu jadi pekerja, bos kamu akan minta pertanggungjawaban. Kamu nanti jadi bos, maka anak buah kamu juga akan minta pertanggungjawaban. Nah, Bapak bos kita udah kerja gini, mana tanggung jawab Bapak sebagai atasan? Semua nggak akan lepas dari tanggung jawab. Kalau dia jadi pejabat juga sama, itu kan. Dia bahkan jadi jomblo sekalipun dia tetap akan harus bertanggung jawab kan dengan diri dia gitu ya. Nah, tanggung jawab mengurus dirinya sendiri kan begitu. Nah, di dalam hadis yang lain ya Rasulullah SAW juga menegaskan ada kalimatnya alimu auladakumus sibaha warrimaya wa muruhum falyatbau ala zuhril khayli wasba. Ajarilah anak-anak kalian memanah, berenang dan perintahkan mereka untuk melompat ke atas punggung kuda. Ya, ini sebetulnya bagian dari bagaimana ya anak-anak kita ini bisa itu kan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau di rumah itu kan kalau kita perhatikan kan ada banyak ya kegiatan-kegiatan anak-anak kita. Kita amanahkan mereka kursus ya gitu ya atau les gitu, itu bagian dari tanggung jawab.
Nah, kalau di sini kan hadisnya diajarkan anak-anak mereka untuk berkuda apa itu kan ada apa namanya kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya itu menjadi tanggung jawab dia. Ya. Ketika dia punya jadwal latihan, ya berkuda misalnya itu berenang begitu kan, dia harus tanggung jawab dengan itu. Ya. Oh hari ini aku harus pergi ke sana, itu bagian dari tanggung jawab. Jadi orang tua ya bikin anak-anak kita schedule jadwal ya, setiap harinya apa saja dan kemudian itu dia harus ingat dan menjadi tanggung jawab dia. Jadi tahu hari ini saya les ke sini, hari ini besok saya latihan ini, wah, itu tanggung jawab untuk dia. Karena pada dasar nanti ketika dia dewasa, ya, itu juga akan menjadi bagian dari kehidupan dia. Ya, nah ini yang harus kita lakukan. Dan kita harus sadari itu bagian dari upaya kita membentuk karakter mereka. Kadang-kadang kita kan nggak sadar soalnya itu adalah hal yang kita anggap biasa. Ya, biar anak sukses gitu. Padahal sebetulnya bukan lebih dari itu, ya justru kita sedang mengajarkan kepada mereka ya, bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Di dasarnya adalah kita mengembangkan itu ya, kepada anak kita, bukan karena kita ingin anak kita jadi begini begitu, enggak. Ya, dan orang tua mikirnya ya dikursusin, dilesin biar nanti dia bisa lulus ujian lalu kemudian bisa masuk ke tempat sekolah atau apa yang diinginkan ya. Ya itu bagian dari efek lah gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau bisa ya, tanamkan dalam hati kita, ini bagian dari kita mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab kepada dirinya, bertanggung jawab kepada orang sekitarnya, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Kita beri mereka uang jajan, dia bertanggung jawab dengan uang jajan itu. Hari ini kamu ayah kasih 10.000, 20.000, dihabiskan buat apa saja? Tanya tuh. Nah, ini bagian dari kita, bukan persoalan uangnya, tapi bagaimana kita melatih anak-anak kita bertanggung jawab. Di dalam sebuah hadis, ya, kemudian kata saya Dr. Abdullah Nasirwan, ya, supaya anak-anak ini kemudian punya rasa percaya diri, ya, kemudian dengan itu nanti dia bisa menjalani prinsip hidup sederhana, ya, maka ujung-ujungnya adalah dia menjadi pribadi bertanggung jawab. Ya, landasi juga ya itu semua dengan sifat keberanian. Nah, jadi sebetulnya ketika kita berbicara tanggung jawab, ya, anak-anak yang bertanggung jawab gitu kan, itu di dalamnya itu ada prinsip keberanian. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah itu tuh prinsipnya begitu ya. Maka landasi itu semua ya, dengan sifat keberanian. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah SAW ala ta'ati filman sati wal makarahi fil usri wal yasri. Kata Ubadah bin Samit mengatakan, kami membayat Rasulullah SAW di atas ketaatan dalam kondisi senang maupun susah. Di dalam keadaan dalam kondisi sempit dan juga luang. Lalu kemudian kata beliau, wa ala an naqula al-haqqa aina ma kunna, dan agar kami mengatakan yang benar dimanapun kami berada. La nahsya fillahi lau matal laimin, ya, dan kami juga diajak berbaiat begitu kan, supaya kami tidak takut ya selama melaksanakan perintah Allah akan celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi dalam hal ini ya Rasulullah SAW juga membaiat sahabat agar kemudian mereka menjadi pribadi yang berani, ya, berani senang, berani susah, gitu ya. Bahasanya begitu ya. Berani hidup dengan kelapangan, juga berani hidup dengan kesempitan.
Kemudian apa? Berani mengatakan yang benar dimanapun berada. Kemudian tidak takut ya, atau berani walaupun ya, berani dalam melaksanakan perintah Allah walaupun dicela dan dilecehkan oleh orang yang suka mencela. Kan ada orang-orang memang modelnya suka melecehkan. Nah, ada nih, ya, nih modelnya teman-teman toksik gitu, racun gitu. Memang ada ya, dari dulu ya. Dia orang Islam juga kadang-kadang ya. Tapi lidahnya, lisannya, ucapannya, pemikirannya menjadi racun bagi yang lain. Nah, maka agar bisa survive kita berhadapan dengan mereka ya, harus ada sifat berani. Ya, nggak takut dilecehin. Ya. Oh, gimana katanya gini-gini ya. Karena ada orang yang ya, gitu ya. Katanya suaminya atau istrinya dokter itu gitu. Ya, tapi kok hidupnya biasa-biasa aja. Nah, yang kayak gini-gini biasa. Nah, maka anak-anak kita ya harus berani menghadapi realita ya, kehidupan yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya. Biasakan mereka kemudian berani menghadapi celaan-celaan. Dan itu dicontohkan oleh orang tua gitu kan. Ya, orang tua tidak takut ya, ketika berbicara lingkungan. Biasa aja, nggak terpengaruh dengan celaan. Ya. Tentu kita dalam konteks ini ya berbicara hidup sederhana gitu kan, bukan masalah benar dan salah ya. Kalau dicela karena kesalahan ya harus malu lah kan begitu ya. Udah tahu korupsi gitu kan, dicela masih berani. Udah tahu ya nepotisme dilarang gitu kan. Politik dinasti nggak boleh, masih berani juga gitu kan. Nah, ini nggak ada malu namanya. Ini nggak bertanggung jawab namanya. Jadi ini yang menjadi landasan ya dalam mendidik anak-anak kita bertanggung jawabnya. Yang pertama ya, bagaimana mereka bisa hidup di dalam kesederhanaan. Yang kedua, bagaimana mereka bisa punya rasa percaya diri dan bagaimana kemudian mereka memiliki keberanian. Insya Allah kalau 3 sifat ini tertanam dalam diri kita, maka anak-anak kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab setidaknya ya, dengan kehidupan dia sendiri. Kalau nanti dia sudah punya keluarga, tentu tanggung jawabnya bertambah lagi gitu kan. Kalau dia jadi pejabat, tanggung jawabnya akan bertambah lagi. Tapi paling tidak ya dari kecil dia sudah biasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.